Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih berbicara atau mendiskusikan tentang ilmu hukum, dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkaji atau membahas tentang masalah pembidangan hukum. Seperti kita ketahui bahwa hukum itu mencakup segala sendi kehidupan di dalam bermasyarakat, dan kita tahu bahwa dalam bermasyarakat itu juga banyak sekali permasalahan-permasalahan yang menyangkut berbagai bidang. Oleh karena itulah maka perlu kita ketahui bagaimana masalah pembidangan hukum ini. Yang kali ini akan kita bahas adalah pembidangan hukum menurut bentuk, menurut sifat, menurut isinya, menurut tempat berlakunya, menurut cara mempertahankan, dan menurut cara pembentukannya. Jadi ada bidang-bidang hukum yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini sebagaimana telah tadi saya sebutkan jenis-jenisnya. Kita mulai dengan pembidangan menurut bentuk, ya. Secara bentuknya, suatu hukum itu adalah terbagi dua, yaitu hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis pastinya merupakan suatu dokumen yang berisi peraturan-peraturan di mana di dalamnya sudah tercantum berbagai ketentuan, pasal-pasal yang mengatur berbagai hal sesuai dengan substansi dari hukum tersebut. Hukum yang tertulis ini sendiri juga terbagi dua, yaitu hukum yang dikodifikasi, yaitu yang dibukukan. Hukum yang dibukukan terdiri dari berbagai macam hal. Misalnya adalah yang dikodifikasi tersebut adalah hukum perdata atau berakhlak wetboek, kemudian juga hukum pidana atau wetboek van strafrecht, kemudian juga buku kitab undang-undang hukum dagang, yaitu wetboek van koophandel. Ketiga jenis buku ini sebenarnya terdiri dari berbagai macam peraturan-peraturan, tetapi sejak zaman diberlakukannya undang-undang ini, yaitu pada zaman Belanda, ini sudah terbentuk sebagai suatu kodifikasi hukum. Artinya sudah dibukukan sehingga yang mengenai keperdataan, yang mengenai pidana, yang mengenai dagang itu sudah terkodifikasi di dalam bentuk-bentuk buku. Nah, tentunya di samping yang berbentuk buku atau terkodifikasi juga ada yang masih belum terkodifikasi, yaitu peraturan-peraturan perundang-undangan yang tersebar di berbagai macam undang-undang yang berdiri sendiri-sendiri, dan kemudian juga bidangnya substansinya sangat beragam, macam-macam. Ya, misalnya saja kita sebutkan tentang perdagangan, kemudian tentang hak intelektual, ya, haki, atau tentang ITE, ya, informasi teknologi, ya, dan banyak lagi hukum-hukum yang semuanya itu tidak terkodifikasi tetapi berbentuk perundang-undangan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Oke, itu dari segi kita lihat dari bentuknya, yaitu bentuk yang tertulis. Kemudian yang tidak tertulis juga banyak, tapi ini sebenarnya merupakan hukum-hukum yang berlaku di masyarakat-masyarakat tertentu, di komunitas-komunitas tertentu, di daerah, seperti misalnya di Bali, kemudian di Minang, di Banten, di Makassar, di
Batak dan sebagainya, itu semuanya ada hukum-hukum yang berlaku dan dijalankan oleh masyarakat setempat, tetapi dia bentuknya tidak tertulis ya, bentuknya masih merupakan suatu ujaran-ujaran yang disampaikan turun-temurun, tetapi belum merupakan suatu dokumen yang tertulis. Oke, itu dari segi bentuknya. Kemudian pembidangan hukum yang kedua adalah kita lihat dari menurut sifatnya ya. Pembidangan hukum menurut sifatnya itu juga terbagi dua, yaitu hukum yang pertama, hukum yang bersifat memaksa atau imperatif ya. Misalnya adalah peraturan tentang mengenai ketertiban umum, kesusilaan, perlindungan terhadap yang lemah ya, perekrutan dilaksanakan oleh perekrutan yang dilaksanakan oleh agen-agen tenaga kerja ya. Kemudian juga banyak hal lagi yang kemudian bersifat memaksa, dalam arti harus dijalankan sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Itu kalau hukum yang bersifat memaksa harus dijalankan. Tetapi ada juga hukum yang sifatnya hanya bersifat melengkapi atau merupakan pengaturan penambah ya, yang disediakan oleh para pihak yang tidak menjanjikannya sendiri ya. Misalnya di dalam hukum perjanjian ya, contoh pasal-pasal yang ada dalam hukum perdata itu adalah yang mengatur tentang perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjam pakai dan sebagainya. Itu sifatnya adalah sebagai penambah dari suatu hukum perjanjian yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata, termasuk di dalamnya adalah seperti syarat-syaratnya berlaku sah suatu perjanjian. Itu adalah bersifat melengkapi karena dalam satu perjanjian disebutkan bahwa katakanlah dia merupakan undang-undang bagi para pembuatnya. Nah, kemudian ada peraturan yang menambahkan bahwa ada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang meliputi berbagai hal, misalnya masalah kesepakatan, masalah kecakapan, objek yang jelas, dan kemudian klausula yang halal. Itu hukum bersifat juga dia berlaku, tetapi dia menambahkan hukum perjanjian, melengkapi, sehingga hukum perjanjian menjadi lebih kuat ya, karena disebutkan tadi ya, bahwa perjanjian adalah undang-undang bagi para pembuatnya, maka ada disebutkan syarat suatu perjanjian dianggap sah dan memenuhi kapasitas sebagai suatu undang-undang bagi para pelakunya. Oke, kemudian hukum juga bisa dilihat dari pembidangannya menurut isi ya. Dilihat dari hukum, dari isi hukum ini, maka kita mengenal banyak sekali, misalnya hukum publik atau hukum pidana ya, yang mengatur tentang hubungan antara warga negara dengan negara ya. Terus kemudian hukum pidana itu juga biasanya akan juga dilengkapi dengan hukum acara pidana ya. Kemudian ada juga hukum tata negara. Hukum tata negara itu adalah hukum yang melandasi pembentukan dari berbagai macam lembaga negara. Misalnya kita tahu di Republik Indonesia kan lembaga-lembaga negara itu mulai dari MPR, DPR, Presiden, DPK dan sebagainya, itu tentu memerlukan dasar hukum. Nah, hukum-hukum yang menjadi landasan dari pembentukan suatu lembaga negara itu adalah hukum tata negara. Sementara untuk operasionalnya dari lembaga tersebut, baik operasional intern di dalam lembaga tersebut maupun operasional dalam hubungannya antara satu lembaga dengan lembaga yang lain, itu tata caranya, SOP-nya dan sebagainya itu disebut sebagai hukum administrasi negara.
Jadi hukum yang mengatur pergerakan hubungan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Kalau hukum tata negara itu adalah tentang lembaganya, maka hukum administrasi negara itu adalah hukum yang mengatur tentang operasionalisasi atau standar operasional prosedur hubungan antar lembaga baik internal maupun eksternal ya. Itu hukum publik ya, artinya hukum yang menyangkut antara negara dengan warga negara atau antar lembaga negara. Sementara hukum yang lain yang sifatnya adalah mengatur hubungan antara warga negara itu biasa disebut sebagai hukum pribadi atau hukum privat, bisa juga dikenal sebagai hukum perdata, di mana di dalam hukum perdata ini biasanya mengatur tentang masalah hukum perkawinan, hukum pewarisan, masalah pengakuan anak, masalah pengusahaan anak, dan lain-lain. Ya, juga yang mencakup dari hukum pribadi ini, hukum privat ini, atau hukum perdata ini adalah hukum dagang, di mana dalam hukum dagang itu menyangkut masalah pengaturan saham, pengaturan bentuk perusahaan, kemudian masalah pengangkutan, masalah asuransi, masalah wesel, dan sebagainya. Jadi itu adalah pembidangan hukum menurut isinya ya. Pembidangan hukum yang berikutnya adalah pembidangan menurut tempat berlakunya ya. Jadi kita ketahui bahwa ada hukum yang berlaku hanya pada daerah tertentu, tapi juga ada hukum yang berlaku untuk seluruh Indonesia, dan ada juga hukum yang berlaku di tingkat internasional. Artinya kita terikat pada perjanjian internasional ya. Misalnya saja ya, hukum yang berlaku pada area tertentu, misalnya peraturan daerah di DKI, peraturan daerah di Jawa Barat, peraturan daerah di Provinsi Banten, peraturan daerah di Nangro, Aceh, Darussalam, dan sebagainya. Itu adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku adalah di tempat-tempat tertentu, tidak berlaku secara nasional. Sementara hukum-hukum yang berlaku secara nasional ya banyak ya, tentu saja misalnya undang-undang tentang tenaga kerja, undang-undang tentang haki, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang perlindungan informasi elektronik ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah berlakunya, cakupannya adalah untuk seluruh provinsi, untuk seluruh daerah yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga ada juga hukum yang kita juga ikuti, yang kita terapkan di Indonesia, tapi dia merupakan hukum yang berupa katakanlah perjanjian-perjanjian internasional di bawah PBB ya, yang kemudian diambil atau diratifikasi oleh pemerintah Indonesia ya, disahkan menjadi undang-undang yang berlaku nasional. Tapi pada hakikatnya kan hukum ini adalah bukan hanya berlaku hanya untuk Indonesia, tapi juga berlaku untuk seluruh anggota, negara-negara anggota yang ikut menandatangani perjanjian tersebut. Oke, jadi menurut tempat berlakunya hukum bisa lokal, daerah, bisa nasional, bisa juga internasional. Oke, yang berikutnya, hukum itu juga bisa dilihat dari bagaimana cara mempertahankan. Artinya bagaimana hukum itu bisa berjalan ya, bisa ditegakkan ya, dan juga bisa dia dipertahankan ya. Misalnya hukum privat itu berlaku tanpa penggugatan di pengadilan ya. Jadi misalnya hukum privat itu bisa berlaku tanpa gugatan di pengadilan, dan juga dia bisa batal demi hukum kalau syarat-syarat dari suatu perjanjian tidak memenuhi apa yang saya sebutkan tadi 4 hal, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan klausula yang halal. Maka kalau syarat-syarat subjektifnya tidak terpenuhi, misalnya para pembuatnya itu ternyata
tidak mengetahui persis apa yang mereka perjanjikan, atau di dalamnya ada suatu hal yang sifatnya penipuan, sifatnya pengelabuan, dan baru diketahui kemudian setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan kemudian baru salah satu pihak sadar bahwa ini ada sesuatu yang tidak baik, dan dia kemudian merasa bahwa kesepakatannya adalah tidak lahir dari kesadaran dia, tetapi berdasar hanya pada dugaan. Sehingga dengan demikian syarat subjektif pertama dari perjanjian yang demikian itu bisa dinyatakan bahwa perjanjian itu batal demi hukum. Demikian juga kalau perjanjian itu ternyata memenuhi tidak memenuhi syarat kedua, syarat kecakapan, yaitu misalnya ternyata para pembuatnya itu tidak cukup usia, masih usia di bawah gitu ya, masih anak-anak, atau bisa juga dia adalah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki gangguan mental, atau bisa juga dia sudah dibuat oleh orang yang cukup umur, dibuat oleh orang yang sehat mental, tapi ternyata dia yang membuat ini tidak mempunyai kewenangan untuk membuat satu perjanjian. Jadi itu di luar kewenangan dia, berarti itu juga dia dianggap tidak cakap ya. Nah, untuk hal-hal yang demikian maka perjanjian yang tersebut tidak bisa berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, malah bisa dinyatakan batal demi hukum karena tidak terpenuhi syarat-syarat subjektifnya ya. Kemudian juga kalau misalnya syarat objektifnya tidak terpenuhi, misalnya dia punya objek perjanjian itu ternyata tidak jelas, tidak terurai dengan baik, tidak well informed, tidak diketahui dengan pasti oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. Kan kita ketahui bahwa dalam satu perjanjian yang sah itu objeknya harus jelas. Misalnya kalau jual beli apa, jual beli mobil, mobilnya itu mereknya apa, kemudian juga keluaran tahun berapa, kemudian speknya bagaimana, harganya dan sebagainya. Itu semua adalah syarat objektif dari suatu perjanjian. Maka kalau seandainya syarat objektif dari apa yang diperjanjikan, apa yang diperdagangkan itu ternyata tidak jelas, maka itu bisa digugat untuk dibatalkannya. Jadi dengan demikian syarat-syarat yang dimaksud di dalam pasal 1320 dari KUH Perdata, yaitu bahwa suatu perjanjian akan menjadi berlaku sah dan memiliki kekuatan hukum bagi para pembuatnya adalah kalau memang secara subjektif para pelakunya sepakat dengan hati nurani, tidak dikelabui, tidak dipaksa, tidak diintimidasi. Kemudian yang kedua, para pelakunya adalah mereka yang tergolong cakap, artinya mampu melakukan perbuatan hukum, tidak cacat mental, tidak di bawah umur, dan memiliki kewenangan untuk melakukan itu. Nah, kalau itu terpenuhi maka secara subjektifnya maka perjanjian itu sah menurut hukum. Demikian juga dengan syarat objektifnya. Kalau syarat objektifnya terpenuhi maka perjanjian tersebut dinyatakan sah dan kemudian memiliki kekuatan hukum, yakni jika apa yang diperjanjikan atau objeknya itu diketahui oleh kedua belah pihak dengan jelas, dan juga apa yang mereka perjanjian itu tidak melanggar hukum. Jadi secara objektif kalau itu terpenuhi berjalan sah, tapi kalau tidak terpenuhi maka bisa digugat untuk dibatalkan. Oke, jadi kita melihat bahwa di sini ada pembedakan hukum menurut cara mempertahankannya. Artinya cara mempertahankannya sepanjang apa yang dipersyaratkan oleh hukum itu bisa terpenuhi maka tentu bisa dipertahankan, artinya bisa dijalankan. Kalau tidak terpenuhi berarti dia tidak bisa dipertahankan, artinya bisa dibatalkan. Oke. Yang berikutnya, hukum juga bisa dilihat pembidangannya menurut cara mempertahankannya. Tapi kalau tadi adalah perdata, maka cara mempertahankan yang kali ini adalah kita lihat dari hukum pidana atau hukum publik ya. Hukum publik itu
ada yang berlakunya harus dituntut dulu oleh korban atau orang yang berwenang untuk itu. Jadi artinya suatu hukum itu hanya bisa dijatuhkan dalam artian aparatur hukum tidak secara spontan bergerak kecuali memang ada pengaduan. Nah, itu disebut sebagai delik aduan atau klahdel, ya, dimana suatu permasalahan, suatu persoalan hukum itu baru akan berlaku kalau misalnya yang bersangkutan yang menjadi korban itu melakukan pengaduan. Misalnya saja adalah pencemaran nama baik, ya, atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri, KDRT. Itu aparatur, ya, bergerak kalau memang yang menjadi korban itu melakukan pelaporan, ya. Seperti tadi misalnya nama baik dicemarkan, seseorang itu merasa ada perbuatan orang yang lain yang menurut dia dianggap akan membuat nama baik dia menjadi tercemar. Itu polisi hanya akan diam saja, tidak akan melakukan apa-apa sebanyak orang yang tadi merasa dicemarkan itu tidak melakukan tuntutan apa-apa, ya. Begitu juga dengan misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau seorang istri mengalami suatu perlakuan yang tidak menyenangkan dari suaminya, sepanjang dia tidak melakukan pelaporan kepada yang berwajib, maka yang berwajib itu tidak melakukan apa-apa, karena ini termasuk dalam delik-delik aduannya. Oke, secara hukum pidana di samping ada yang delik aduan, ada juga yang bersifat umum atau delik biasa, misalnya pembunuhan, ya, baik itu pembunuhan berencana ataupun pembunuhan yang perbuatan tidak disengaja tapi menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, atau adanya pemerkosaan dan sebagainya. Itu meskipun tidak dilaporkan oleh korban, ya, tetapi polisi sudah langsung harus bergerak jika mengetahui memang ada suatu peristiwa yang menyangkut hal tersebut, ya, pembunuhan, kemudian penyiksaan dan sebagainya. Itu semua menjadi delik umum atau delik biasa yang polisi pasti akan langsung, jika mendapatkan informasi tanpa dilaporkan oleh yang korban pun dia akan bergerak. Oke, sekarang kita lihat hukum itu juga bisa dilihat pembidangannya adalah menurut cara pembentukannya. Pertama, mungkin ini juga pernah saya singgung dalam pembicaraan yang lalu, bahwa ada peraturan setingkat undang-undang yang dibentuk oleh lembaga yang punya kewenangan. Misalnya untuk pembentukan undang-undang itu kita sudah bahas kemarin, yaitu adalah terbentuk kerjasama antara presiden dengan DPR, di mana masing-masing baik presiden maupun DPR mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang-undang atau RUU, ya. Yang selanjutnya RUU itu akan dibahas bersama untuk sekian waktu, dengan juga mengundang pihak-pihak yang terkait dengan substansi perundang-undangan tersebut, ya, sehingga nanti ujungnya undang-undang itu akan disetujui oleh DPR dan kemudian disahkan oleh presiden. Yaitu kalau pembentukan untuk undang-undang, pembentukan peraturan, ya, yang dibuat oleh lembaga eksekutif dan bekerjasama dengan lembaga legislatif, yaitu antara presiden dan DPR. Nah, sedangkan di tingkat bawahnya itu juga kan tentu ada perda, ya, di tingkat daerah, baik itu tingkat 1 di provinsi maupun di tingkat 2 yaitu kabupaten. Semuanya kurang lebih bentuknya hampir sama, yaitu kerjasama antara eksekutif dan legislatif yang dibahas bersama, ya. Ya, kemudian juga bisa juga undang-undang itu, tapi bukan hukum, maksudnya hukum tapi bukan undang-undang, hanya hukum yang bisa dilakukan karena kebiasaan diterapkan oleh lembaga-lembaga masyarakat setempat, ya, yaitu misalnya pembentukannya oleh musyawarah kekerabatan
suku apa gitu ya, kekerabatan suku Minang, kekerabatan suku Batak, kekerabatan suku Banten dan sebagainya, mereka bisa saja melakukan perundingan, melakukan suatu pembahasan tentang hukum-hukum yang berlaku spesifik untuk wilayah mereka ya, yang disahkan oleh lembaga-lembaga adatnya. Yang pastinya bahwa antara satu daerah dengan yang lain itu kan pasti berbeda-beda dan berlakunya hanya untuk daerah yang bersangkutan saja. Jadi yang ingin kita sampaikan adalah bahwa di daerah-daerah pun juga berlaku hukum-hukum yang di samping hukum yang berupa hukum terdokumentasi, misalnya Perda ya, instruksi gubernur, instruksi bupati dan sebagainya, juga di lingkup adat, di lingkup kekerabatan adat itu juga ada perundingan atau aturan-aturan adat yang dibentuk oleh lembaga-lembaga adat yang bersangkutan di daerah yang bersangkutan itu tadi. Jadi dengan demikian kesimpulannya adalah bahwa hukum itu memang kalau menurut Hans Kelsen adalah berada jenjang-jenjang ya, dia merupakan suatu tangga hukum, mulai dari yang paling atas, dari yang paling dan seterusnya sampai bawah ya. Itu semuanya tentu pembentukannya memiliki kekhasannya masing-masing, ruang lingkupnya masing-masing, sehingga kita sebagaimana tadi sudah kita bahas itu bisa dilihat dari berbagai macam hal, misalnya apakah itu undang-undang yang tertulis ya atau undang-undang tidak tertulis. Yang tertulis pun ada yang dikodifikasi dan ada yang belum dikodifikasi. Kemudian kalau ada yang sifatnya memaksa untuk melakukan imperatif, tapi juga ada yang sifatnya tidak berupa suatu ancaman tapi melengkapi supaya undang-undang yang ininya bisa berlaku. Misalnya dalam undang-undang hukum pidana itu kan ada hukum yang imperatif sifatnya ya, lalu kemudian dia ditambah oleh hukum pelengkap yaitu hukum acara pidana, supaya apa yang tercantum di dalam hukum pidana itu bisa direalisasi, bisa dioperasionalkan. Satu pasal misalnya seorang yang melakukan pembunuhan secara berencana, tentunya itu hanya bunyi pasal yang tidak operasional kalau tidak ada hukum acara. Hukum acara adalah hukum yang membuat suatu peraturan di dalam yang imperatif itu menjadi bisa operasional karena ada tata caranya. Juga hukum kita sudah bicarakan itu adalah hukum publik yang terdiri dari hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara dan sebagainya. Ini mengatur tentang hubungan antara negara dengan warga negara. Sementara ada juga dari bidang hukum menurut isinya, menurut kontennya, menurut substansinya itu adalah hukum perdata yang berlaku mengatur hubungan antara individu dengan individu, misalnya hukum perkawinan, pewarisan, anak, dan masalah dagang, saham dan sebagainya. Itu sifatnya adalah person to person, antar pribadi dengan pribadi, sehingga hukum ini disebut hukum privat ya, atau hukum perdata. Ya, kemudian pembidangan juga bisa dilakukan menurut tempat berlaku. Ada yang berlaku daerah, ada yang berlaku nasional, ada yang berlaku internasional. Ya. Kemudian kalau cara mempertahankannya itu ada yang harus dengan gugatan, dan ada juga yang tanpa gugatan. Ada secara hukum publik atau hukum pidana, ada yang harus diadukan dulu oleh yang menjadi korban, atau yang berlaku secara otomatis jika memang ada perbuatan yang seperti itu, misalnya pembunuhan, perkosaan dan sebagainya. Tanpa diadukan pun polisi akan bergerak. Yang terakhir adalah hukum mendarat. Cara pembentukannya tadi yaitu bisa secara nasional, atau presiden dengan DPR, atau antara gubernur dengan DPRD-nya, atau antara bupati dengan DPRD di kabupatennya dan sebagainya. Dan juga di samping itu semua ada hukum yang kita sebut sebagai hukum adat yang dibentuk oleh
komunitas-komunitas adat atau lembaga-lembaga tertentu di daerah, yang tentunya pasti berlakunya ya hanya untuk mereka sendiri, tidak berlaku secara daerah keseluruhan ataupun secara nasional, apalagi secara internasional. Baik, saya kira untuk kali ini pembahasan tentang pembidangan hukum bisa kita akhiri. Mudah-mudahan